Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas AB 45GAB5 ingin memberi tanggapan atau impresi untuk setiap video yang ada dari kelompok lain. Di sini dimulai dari Triwulandari untuk menanggapi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dari kelompok 6 dengan NIM 1501213187 dari kelas AB 45GAB5. Kali ini saya akan mereak video dari kelompok 1 mengenai pemanfaatan YouTube terhadap pengembangan bisnis. Pertama kali saya melihat video ini, saya merasa video ini sudah sangat cukup jelas, tetapi ada beberapa hal yang tidak dimasukkan di video ini, seperti kekurangan dalam menggunakan YouTube, dan juga peluang apa saja, serta ancaman apa saja yang dapat kita temui saat menggunakan YouTube sebagai pemanfaatan media bisnis. Selebihnya, cara penjelasan dan mengenai materi sudah sangat jelas, dan mereka menyampaikannya dengan sangat bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT pemanfaatan YouTube terhadap perkembangan bisnis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, kekuatan dari YouTube dalam pemanfaatan media bisnis yaitu satu, YouTube menyediakan fitur YouTube Analytics. Nah, dengan adanya fitur ini, para pejuang bisnis dapat memanfaatkan YouTube untuk mempromosikan bisnisnya. Dan juga dengan fitur ini kita dapat mengetahui tentang jumlah views dari video yang kita tampilkan, gender dari viewers, usia viewers, bahkan negara dari viewers. Hal ini dapat membantu kita agar kita dapat mengetahui bisnis kita lebih cocok ke range usia berapa, dan kita dapat membuat video yang lebih memenuhi demografi tersebut ke depannya. Yang kedua, ada YouTube memiliki fitur yang beragam yang dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis. Salah satunya adalah YouTube Ads. Fitur ini disediakan agar brands atau marketer dapat memasang iklan mengenai bisnis mereka dan juga dapat terhubung dengan calon pelanggan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari YouTube yaitu satu, membutuhkan waktu yang banyak. Kekurangan menggunakan YouTube marketing adalah membutuhkan waktu yang banyak, mulai dari sisi penonton ataupun sisi pembuat konten. Seorang penonton akan merasa habis waktunya karena durasi yang ditampilkan cukup banyak. Apalagi jika konten tersebut kurang menarik, pastinya penonton akan merasa buang-buang waktu dan merasa bosan. Yang kedua, ada sulit menyampaikan informasi. Kekurangan melakukan promosi YouTube adalah sulit menyampaikan informasi. Hal ini karena kamu harus berbicara dengan benar dan menarik. Beberapa konten merasa tidak menarik karena pengisi suaranya kurang jelas. Selain itu, kamu juga harus bisa menyampaikan informasi secara menyeluruh dalam waktu singkat. Karena biasanya dalam YouTube Ads itu dia hanya range waktunya itu hanya 5 sampai 1 menit. Selebihnya kalau lebih dari 1 menit itu sudah sangat membosankan. Seperti yang ditampilkan dalam gambar ini, YouTube Ads di sini hanya ditampilkan dalam 14 detik. Karena durasi waktu yang sangat sedikit, jadi menyampaikan informasi itu sangat sulit, sehingga dengan durasi yang sedikit itu kita harus meletakkan informasi yang paling penting dan yang paling berguna dalam video pendek tersebut. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, YouTube merupakan mesin penelusuran peringkat kedua di dunia. Yang kedua, pengguna internet lebih menyukai video online. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness produk Anda. Yang keempat, mampu menciptakan keterlibatan dengan pelanggan. Yang kelima, YouTube merupakan platform dengan aksesibilitas tinggi. Dengan adanya peluang-peluang ini, diharapkan para pejuang bisnis yang ingin mengiklankan bisnis, yang mempromosikan bisnisnya dapat menggunakan YouTube karena adanya peluang ini, sehingga dapat memikirkan YouTube juga merupakan hal yang bagus dalam mempromosikan bisnis. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancaman ini seperti hal-hal yang akan datang nantinya bila kamu sudah berkecimpung di dalam YouTube Ads atau mempromosikan bisnis kamu di dalam YouTube. Yang pertama, adanya peniruan dalam hal pengiklanan atau produk. Kita sering menjumpai banyak kayak copy paste dalam dunia bisnis. Salah satunya dalam bentuk pengiklanannya. Banyak yang sudah mengiklankan dalam bentuk A dan perusahaan lain mengikuti dalam bentuk A. Tapi saat dituntut atau ditanya,
Mengapa iklannya sama? Mereka hanya bilang itu inspired by. Banyak yang seperti itu. Yang kedua, terdapat komentar kebencian yang dapat menjatuhkan bisnis. Kita tidak bisa memungkiri netizen-netizen Indonesia yang memiliki tangan yang lebih tajam daripada mulut mereka. Tangan dan mulut mereka sangat-sangat tajam. Sehingga dengan kita meletakkan promosi kita, bisnis kita di YouTube, itu tidak memungkiri bahwa kita akan mendapatkan komentar kebencian yang bisa dibilang seperti videonya kurang bagus atau barangnya tidak berguna dan lain-lainnya. Yang ketiga, ide-ide habis untuk membuat iklan dan membuat tidak ada progres dari bisnis tersebut. Karena sering memikirkan iklan, YouTube Ads, YouTube marketing. Semuanya itu kita kan harus memikirkan ide-ide baru sehingga bisnis kita itu tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Karena ide kita sudah habis untuk di iklan tersebut. Baik, begini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Krisdamayanti dari kelompok 6 ingin memberi tanggapan untuk kelompok 2. Di sini, kelompok 2 membawakan materi tentang mengoptimalkan bisnis melalui website. Impresi pertama saya saat melihat video kelompok 2 adalah cukup simpel tampilan PowerPoint yang disajikannya. Nah, dalam video tersebut, kelompok 2 menyajikan konten-konten yang diantaranya yaitu definisi dari website, kelebihan dan kekurangan website, unsur-unsur domain pada website, jenis-jenis website, alasan kelompok 2 untuk memilih website sebagai platform pengoptimalan bisnis, hal-hal yang perlu diperhatikan saat ingin menggunakan website untuk platform bisnis, dan cara membuat website. Namun, di sini saya tidak melihat kelompok 2 memberikan contoh pengaplikasian website untuk bisnis, seperti tampilannya seperti apa gitu, agar orang-orang yang masih awam dengan website sebagai platform bisnis itu bisa mengetahuinya dan bahkan ikut mengaplikasikannya dalam bisnis mereka. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang SWOT dari website itu sendiri bagi platform bisnis. Nah, di sini strength atau kekuatannya, satu, dapat diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan menggunakan internet, maka kita dapat mengakses informasi dunia tanpa batas. Informasi usaha atau bisnis kita pun dapat dilihat siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dua, ada akses informasi yang begitu mudah. Hanya dengan beberapa klik, pengunjung dapat melihat informasi bisnis, produk, dan jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, ada update informasi terbaru. Dengan menggunakan website, perusahaan dapat memberikan informasi terbaru, baik itu produknya, layanannya, dan informasi lainnya dengan sangat cepat. Lalu untuk weakness-nya atau kekurangan, sini ada satu, kredibilitas. Dengan tidak bertemu langsung dengan pembeli atau klien kita, maka untuk mendapatkan kepercayaan itu perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan bertemu langsung. Dua, ada susah untuk mencapai target pengunjung. Dengan banyaknya persaingan di internet, maka untuk mendapatkan posisi dan dari peringkat yang baik di Google akan lebih susah. Kecuali jika kita memang menggunakan jasa profesional yang dapat membantu bisnis kita. Tiga, ada spam. Ini merupakan salah satu dari resiko yang harus kita hadapi. Ketika kita mempublikasi seperti alamat, nomor handphone, telepon, dan lain-lain dalam website, maka kemungkinan mendapatkan SMS atau spam email yang lebih tinggi. Lalu di sini selanjutnya ada opportunities atau peluang. Satu, menonjolkan personal branding dan brand awareness. Website bisa digunakan sebagai sarana personal branding, khususnya bagi kita yang ingin membuat website portofolio. Melalui website portofolio ini, kita bisa membagikan skill, karya, testimoni klien untuk membuat kita terlihat profesional dan terpercaya, sehingga akan menarik minat klien lain untuk menggunakan jasa kita. Yang kedua, ada meningkatkan penjualan. Website juga bisa menjadi langkah yang efektif untuk mendongkrak penjualan usaha kita. Semakin banyak pengguna internet yang melihat produk atau jasa yang kita tawarkan di website, semakin besar juga peluang terjadinya transaksi dan penjualan, sehingga bisa mendatangkan lebih banyak profit. Yang ketiga, ada membuat bisnis terlihat kredibel. Website juga bisa meningkatkan kredibilitas bisnis kita di mata masyarakat dan target pasar pada khususnya, sehingga mereka lebih mudah percaya terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan. Jika mereka udah menaruh kepercayaan kepada bisnis kita, maka mereka tidak akan ragu lagi untuk melakukan pembelian ulang. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Satu, serangan aplikasi.
Menggunakan kredensial dan informasi curian, serangan ini mampu menargetkan celah-celah keamanan di dalam aplikasi website, terutama pada situs e-commerce dan perbankan. Biasanya, pelanggan akan diarahkan pada situs web palsu yang dapat menyedot informasi pribadi kita. Data inilah yang kerap digunakan oleh penjahat cyber. Yang kedua, ada ancaman orang dalam. Ancaman di dalam perusahaan sendiri juga banyak terjadi. Akses masuk ke dalam situs perusahaan yang tidak begitu aman memudahkan penjahat mengakses berbagai data rahasia perusahaan melalui akun karyawan. Ketiga, ada malware. Malware merupakan alat yang paling sering dimanfaatkan kriminal di seluruh dunia untuk mendapatkan akses pada sistem dan data rahasia. Dalam bisnis online, modus operasi ini kerap disusupkan ke laman situs e-commerce untuk mencuri data para pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi untuk kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sejatinya kita semua masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Alif Al-Ghifari dari NIM-nya 150 121 3254. Saya akan mereview kelompok 3 tentang e-commerce. Kekuatannya e-commerce ya, yang pertama memiliki jaminan. Jadi jika kita membeli barang di Shopee, uang tidak akan disalurkan langsung ke penjual, tetapi ditahan dulu sampai di pembeli dengan aman dan barang sesuai dengan foto dalam iklan. Yang kedua, aplikasi mudah digunakan. Aplikasi Shopee ini bisa digunakan di mana saja dan fitur-fitur mudah dipahami. Yang ketiga, ada Shopee banyak digunakan orang Indonesia. Banyaknya program gratis ongkir juga membuat Shopee banyak digunakan, sehingga barang cepat habis. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Ada yang kekurangan yang pertama, ada batas minimal belanja bila ingin menggunakan voucher. Voucher gratis ongkir dan cashback adalah kelebihan. Tapi hal lain juga bisa menjadi kekurangan Shopee, karena beberapa voucher memberikan syarat minimal belanja, dan jika jumlah belanja kita kurang, maka voucher tersebut tidak bisa digunakan. Lalu ada peluang, Shopee sangat membantu penjualan kita. Karena banyaknya penggunaan Shopee, maka dari itu peluang terjadi transaksi semakin besar, sehingga kita dapat keuntungan yang maksimal. Lalu ada ancamannya. Ancamannya yang pertama ada produk KW semakin banyak. Peningkatan e-commerce juga memungkinkan peredaran barang palsu semakin banyak. Yang kedua ada pencurian data atau informasi rahasia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Aliasar, NIM 150 1210453. Dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kelompok 4, yaitu mengenai Facebook sebagai media bisnis. Yaitu yang saya bisa simpulkan, yang pertama itu adalah marketplace, yang dimana marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring yang menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pembelian produk sebagai kategori dan fitur lainnya. Yang dimana ini marketplace ini sering juga banyak ditemui di online shop dan segala macam. Yang kedua itu ada e-commerce. Apa itu e-commerce? Itu adalah electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut terkadang ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan mendeskripsikan suatu transaksi yang memakai media elektronik.
di sini ada kelebihan berjualan di Facebook. Kelebihan berjualan